Baik saudara-saudara, pada saat ini kita bersyukur kita boleh masuk ke dalam pelajaran Sekolah Sabat yang ke-9 dengan judul Yakub Sang Penipu. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Berkati hamba, berkati pemirsa. Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, penulis Sekolah Sabat pada pekan ini dia mengambil ayat tema atau ayat hafalan yang tercatat dalam Kejadian 27 ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berkata, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Saudara-saudara, sesuai dengan pelajaran pekan kemarin, pembahasan Sekolah Sabat pekan kemarin, kita telah melihat akhir drama dari kehidupan dari Abraham yang ditutup dengan happy ending yang luar biasa, di mana janji Tuhan diberikan kepadanya. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa akan ada anak yang dijanjikan yang bernama Ishak, dan pada akhirnya kita melihat pembahasan Sekolah Sabat yang lalu, Ishak lahir. Nah, sekarang pada saat ini, pekan ini, kita akan melihat atau membahas kisah dari Ishak dan keturunannya. Sahabat ini, kita akan melihat drama kehidupan dari Ishak dan keturunannya yang dikatakan mereka ini adalah sejarah dari leluhur kita. Namun berbeda dengan kisah dari Abraham, yang mana kalau kita melihat dengan seksama dengan teliti, kisah Abraham ini dimulai dengan good news atau berita yang baik, di mana Tuhan berjanji, di mana Tuhan memberikan perintah untuk menjadi pelayan. Tetapi berbeda dengan pembahasan pekan ini, dimulai dengan hal yang tidak baik. Sekolah Sabat mencatat karakter cacat putranya Yakub atau anak dari Ishak ini, Yakub cacat, yang akan dimanifestasikan dalam persaingan antara dua bersaudara atas hak kesulungan dalam Kejadian 25 ayatnya yang ke-27 sampai 34, dan akibatnya atas hak untuk mendapatkan berkat dari Ishak dalam Kejadian pasalnya yang ke-27. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa atau mengapa penulis Sekolah Sabat dan Alkitab mengatakan karakternya atau Yakub ini cacat? Kalau kita boleh lihat dari judulnya saja, dan Alkitab mengatakan bahwa ada banyak bukti-bukti dalam Alkitab. Yakub sang penipu. Sekolah Sabat mengatakan, Yakub menipu ayahnya dan mencuri berkat dari kakak laki-lakinya. Bukan hanya itu, dia juga melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya karena kakaknya membenci Yakub, atau kakaknya ini adalah Esau. Selanjutnya, kisah ini berlanjut. Yakub melarikan diri di Betel dan Tuhan menemuinya dalam Kejadian 28 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-22. Dan hal-hal yang terjadi di sana ketika dia melarikan diri, Yakub bertemu dengan Laban pamannya dan Yakub ditipu atau Yakub ini tertipu. Luar biasa, kita akan melihat sedikit bahwa penipu akhirnya tertipu, saudara-saudara. Ada peribahasa yang mengatakan begini, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat nanti pasti akan jatuh. Sepandai-pandainya kamu berbohong, suatu saat nanti akan ketahuan, atau sepandai-pandainya kamu berbohong, suatu saat nanti akan dibohongi juga. Cerita ini berlanjut di mana Yakub bergumul, bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan seorang istri yang dia cintai. Yang pertama dia ditipu mendapatkan Leah, dan berikutnya dia bekerja terus selama 14 tahun untuk mendapatkan Rahel yang dicintai oleh Yakub. Dan ditutup dengan berkat Tuhan kepada Yakub dengan hadirnya 12 orang anak. Jadi kisah dari Yakub ini akan ditutup dengan Yakub diberkati dengan 12 orang anak. Luar biasa. Selanjutnya, berbicara tentang Yakub dan Esau. Mereka berdua ini kakak beradik yang katanya mereka berdua anak dari Ishak, kakak adik. Dan salah satu dari mereka
akan mendapatkan seorang anak yang katanya anak ini adalah garis keturunan dari Mesias. Kita akan melihat sebentar akan ada penggenapan nubuatan. Nah, penggenapan nubuatan di mana garis keturunan dari Mesias kita akan melihat antara Yakub atau Esau. Sekarang berbicara tentang sejarah dari Yakub. Maka kita akan melihat periode kehidupan Yakub sekitar tahun 1836 sampai 1689 sebelum Masehi. Dikatakan juga Yakub adalah anak kedua dari putra kembar yang lahir dari Ribka dan Ishak. Jadi Yakub dan Esau ini adalah kembar, tapi yang keluar terlebih dahulu Esau. Itulah sebabnya Esau ini adalah kakak dari Yakub. Dan sekarang berbicara tentang Yakub. Yang pertama, Yakub ini memiliki arti yang memegang tumitnya. Yang kedua, Yakub ini adalah penipu. Sekolah Sabat dan Alkitab mengatakan dalam Kejadian pasalnya yang ke-25 sampai pasalnya yang ke-27. Yakub ini adalah penipu. Yakub dikenal orang yang cerdik, sedangkan saudaranya Esau dikenal orang yang tidak sabaran, semangat yang berapi-api, dan juga kalau kita melihat sebenarnya Esau ini memiliki sifat dan karakter yang tidak baik, tidak menghargai akan hak kesulungan dan lain sebagainya. Yakub memanfaatkan rasa lapar Esau yang ekstrim untuk memujuknya menukar hak kesulungan dengan semangkuk sup, dan dilanjutkan Yakub dan ibunya bekerja sama untuk mendapatkan berkat hak kesulungan dari Ishak. Yang menarik juga, Sekolah Sabat mencatat bahwa Esau sebagai pemburu. Bagaimana dengan Esau? Esau ini sebagai pemburu yang tangguh. Yakub dipandang orang yang tenang, saudara. Nah, jadi Yakub ini memiliki sifat yang tenang, pembediam. Orang Manado bilang babadiam, pembediam. Dan dikenal orang yang saleh dari bahasa. Jadi Yakub ini orang yang saleh. Dari bahasa Ibrani tam, untuk kata kerja tenang yaitu saleh dan tidak bercela, sama seperti Nuh dan Ayub. Tapi sebentar kita akan melihat kenapa dikatakan saleh tapi pada akhirnya dia menipu. Selanjutnya di sini dikatakan sebaik apapun orang pasti akan berubah dengan adanya situasi dan kondisi yang ada, sikon. Dikatakan bahwa Yakub memanfaatkan rasa lapar Esau ketika kakaknya pulang dengan lelah dan lapar dan berkata, "Juallah hak keluargamu, kesulunganmu kepadaku," ketika Esau meminta untuk memakan sedikit makanan itu. Nah, bagi Esau, ini kita melihat Esau. Bagi Esau, berkat sementara materi pada saat ini lebih penting daripada berkat rohani atau masa depan. Tetapi bagi Yakub, dia lebih mementingkan berkat di masa depan, namun di bawah dorongan ibunya. Apalagi Yakub secara terbuka menipu ayahnya, bahkan menggunakan nama Tuhan Allahmu dalam Kejadian 27 ayatnya yang ke-20 dalam penipuan itu. Luar biasa. Menipu dan menggunakan nama Tuhan. Kadang-kadang begini, saudara. Kita kadang-kadang bilang demi Tuhan, bukan saya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita seringkali mengatakan demi Tuhan, ini untuk pelayanan, padahal untuk diri sendiri. Kan katanya untuk gereja, jadi harus memberikan yang terbaik. Tapi kadang-kadang ketika kita berkata seperti itu, sebenarnya yang ingin kita puji adalah diri kita sendiri. Menggunakan nama Tuhan untuk gereja, tapi sebenarnya gantinya memuji Tuhan, namanya yang dipuji. Selanjutnya, setelah Yakub telah menipu dan takut bahwa Esau kakaknya, saudara boleh baca di Alkitab, takut kakaknya ingin membunuhnya, Yakub ini lari pergi ke saudaranya Laban. Dalam perjalanan Yakub bermimpi bertemu dengan Tuhan, dan dalam mimpinya dia melihat ada tangga yang mencapai surga. Ada beberapa catatan di Alkitab, saudara boleh baca.
Dan kalau kita lihat mimpi dari Yakub ini, dari ada tangga naik ke surga, kita boleh melihat ada perbandingan antara mimpi yang ada di Betel dan peristiwa yang ada di Babel dalam Kejadian pasalnya yang ke-11. Mumpung ini sekolah sahabat ada singgung. Nah, kalau di Babel adalah upaya manusia. Nah, peristiwa yang ada di Babel dalam Kejadian 11 adalah upaya manusia untuk mencapai sorga. Karena pelajaran sekolah sahabat lalu saya pernah sampaikan, mereka membuat menara untuk mencapai di depan pintu surga. Artinya mereka mau mencapai surga dengan usaha manusia. Nah, berbeda dengan mimpi yang ada di mimpi dari Yakub. Dikatakan bahwa akses untuk mencapai ke Tuhan itu hanya melalui Yesus saja, bukan melalui upaya manusia. Karena begini, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri atau dirinya pribadi. Tetapi hanya ada Yesus saja yang bisa menyelamatkan kita, saya dan saudara. Disampaikan juga bahwa Yakub memberikan persepuluhan bukan untuk mendapatkan berkat, tetapi sebagai respon rasa syukur atas pemberian Tuhan. Terkadang kita mau memberi supaya ingin diberkati. Salah itu saudara. Kita memberi karena kita sudah diberkati dan itu hanya sebagai respon rasa syukur terima kasih kepada Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang kita boleh pelajari kehidupan dari Yakub, yang mana Alkitab katakan Yakub ini adalah orang yang baik. Walaupun orang melihat ada kesalahan, dia menipu saudaranya, dia menipu ayahnya, tetapi Yakub ini kita boleh melihat dia bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, dia memberikan persepuluhan kepada Tuhan, dan dia menyadari keselamatan hanya daripada Tuhan saja. Selanjutnya, ketika Yakub telah bertemu dengan Laban, waktu Yakub telah melakukan kesalahan kepada saudaranya, saudara membenci Esau membenci Yakub. Yakub lari pergi kepada Laban, saudaranya, dan ketika mereka bertemu, disampaikan bahwa Yakub ini ketika bertemu dengan Laban, dia bertemu juga dengan anak dari Laban, yaitu Rahel, dalam Kejadian 29 ayatnya yang ke-18. Kemudian untuk mendapatkan Rahel, jadi Yakub ini langsung jatuh cinta pada pandangan yang pertama kepada Rahel. Kemudian untuk mendapatkan Rahel, karena dia sudah mencintai Rahel, Yakub ini harus bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Dan oleh karena cintanya, Yakub pun bekerja. Saudara, diberikan tantangan 7 tahun. Ada yang bilang saat ini, walaupun lewat gunung, lembah, sungai, dan lain sebagainya, namanya kalau cinta, dia akan pergi. Kalau sudah malam, biar mau lewat di kubur, tetap gas. Sama seperti Yakub, oleh karena cintanya kepada Rahel, dia mencintai, dia menyukai Rahel. Walaupun diberikan tantangan bekerja selama 7 tahun, dia gas. Tapi setelah 7 tahun, rupanya Yakub ini tertipu, saudara-saudara. Kita boleh melihat akhirnya penipu ditipu, saudara. Nah, dengan cara pada waktu pernikahan yang diserahkan bukan Rahel, tetapi Lea, kakak dari Rahel, dengan berbagai alasan pada waktu itu. Saudara, kadang-kadang apa yang kita tabur sekarang itu yang akan kita tuai. Ada sistem mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jika kita mau menuai yang baik, maka kita harus tabur hal-hal yang baik dan benar juga. Jika kita mau memanen hasil yang baik, maka kita harus menanam hal yang paling bagus juga. Jika kita tidak mau ditipu, maka jangan menipu. Jika kita tidak mau disakiti, maka jangan menyakiti. Padahal kalau kita melihat sifat dan karakter dari Yakub, saudara, kalau kita melihat ini sifat dan karakter dari Yakub, dia ini adalah orang yang baik. Tadi di penjelasan kita boleh lihat dia memberikan perpuluhan. Yakub dalam Kejadian pasalnya yang ke-25, 27, 28 ada beberapa ayat yang mengatakan Yakub ini dia menurut kepada orang tuanya ketika ayahnya Ishak menurut jangan menikah dengan orang Kanaan, dia menurut dan dia pergi ke Ismail dan dia menikah dengan orang yang ada di sana. Yakub juga dikatakan bahwa dia menghargai hak kesulungan, berkat rohani, sedangkan Esau, kalau kita boleh melihat, Esau ini tidak. Sebenarnya ini hal yang sangat penting yang boleh kita lihat. Sebenarnya
ketika kita melihat sifat karakter asli dari Yakub, Yakub ini adalah orang yang baik, dan melalui Yakublah muncul garis keturunan dari Yesus Kristus, Mesias sebenarnya. Tanpa menipu saja, dia akan mendapatkan berkat dan hak kesulungan, tetapi inilah kelemahan dari manusia. Nah, seberapa dekat kita dengan Tuhan tidak pernah luput dengan kesalahan. Mau dia pendeta, ketua jemaat, diakon, diakones, penatua, ya gembala, siapa saja yang membinangi dalam pelayanan di gereja, tetap saja ada celah, tetap saja ada kesalahan. Tetapi Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memakai kita untuk pelayanan. Tapi ada hal yang baik, sekolah sahabat mengatakan, ada hal yang baik yang boleh kita pelajari, yaitu dari Yakub. Orangnya tidak pantang menyerah ketika ada orang yang dia kejar, yaitu Rahel. Saudara, lebih khusus orang muda, karena ini orang muda ini juga menemplak pribadi. Seriuslah dalam mencari pasangan hidup. Walaupun kadang-kadang jawaban Tuhan terlalu lama bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tepat pada waktunya mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mungkin bagi manusia membutuhkan belasan tahun untuk mendapatkan seorang pasangan, 1-2 tahun, 1-2-3 tahun dan lain sebagainya. Tetapi bagi Tuhan mungkin hanya butuh beberapa hari saja, beberapa waktu dengan melihat keseriusan dari orang tersebut. Sama seperti ini Yakub. Dia rela berkorban, bekerja selama belasan tahun untuk mendapatkan istri yang dicintainya. Selanjutnya, setelah peristiwa ketika Yakub ditipu belasan tahun untuk mendapatkan istri baginya, istri yang dikatakan dicintainya, di tahun-tahun itu juga dikatakan bahwa Yakub merasakan berkat yang sangat luar biasanya. Pertanyaan, apakah berkat itu? Yang pertama, berkat keluarga yang mana Alkitab dan sekolah sahabat mencatat dia memiliki atau mendapatkan 12 orang anak. Ini satu saja diberkati oleh Tuhan, apalagi ini 12 orang anak. Yang pertama, Tuhan membuka kandungan Lea. Ini sekolah sahabat ada katakan, saudara boleh baca. Tuhan membuka kandungan Lea dan dia memiliki seorang putra yang namanya Ruben, yang artinya Ra'ah. Ra'ah bahasa Ibraninya, atau melihat, atau bahasanya melihat, karena Tuhan melihat dia tidak dicintai oleh Yakub. Selanjutnya adalah Simon, anak berikutnya. Simon mengandung kata kerja yang artinya sama atau mendengar, yang artinya karena Tuhan telah mendengar kedalaman dan penghinaan rasa sakitnya, dan karenanya merasa kasihan padanya sama seperti Tuhan mendengar penderitaan dari Hagar. Selanjutnya, anak laki-laki dari Lea yang namanya Simon ini akan bergema bersama anak laki-laki Hagar atau Ismail, yang berarti Tuhan telah mendengar. Dan yang menariknya adalah saudara-saudara, kalau kita boleh lihat dari Lea maka muncullah anak yang dinamakan Yehuda. Dari Lea yang katanya seorang istri yang tidak dicintai oleh Yakub, tapi muncul anak yang dinamai Yehuda, dan boleh kita lihat bahwa Yehuda adalah garis keturunan dari Mesias atau Yesus Kristus. Inilah yang dinamakan dengan nubuatan. Ya, nubuatan bahwa akan muncul penyelamat, Yesus Kristus menyelamatkan dunia ini, dan muncul dari keturunan dari Lea atau dari Yakub sendiri. Selanjutnya, ketika Lea sudah tidak bisa melahirkan, maka Rahel pun melahirkan anak yang pertama dan diberi nama Yusuf, yang kita kenal orang yang sangat tulus hatinya. Dan nama Yusuf juga berarti asaf atau menghapus aibku. Dan akan menambahkan Yasaf, seorang anak laki-laki bagi Rahel. Nah, inilah yang dinamakan dengan berkat yang luar biasa oleh Tuhan. Ada berkat yang banyak Tuhan sudah berikan kepada Yakub dan keluarganya. Yang terakhir, hari Kamis, sekolah sahabat mencatat, namun demikian, saat kelahiran putra pertama Rahel yaitu Yusuf, Yakub
akhirnya mencapai tahun ke-14 dalam pelayanan terhadap Laban. Kejadian 30 ayatnya yang ke-26. Dan sekarang mempertimbangkan untuk meninggalkan Laban kembali ke tanah perjanjian. Setelah dia bekerja cukup lama untuk Laban, ada banyak yang dia alami, rasa sukacita. Yang pastinya saudara, kalau saya mau sampaikan, kalau kita bekerja untuk Tuhan, ada banyak sukacita yang akan kita alami. Namun tetap saja ada duka cita, tantangan yang akan kita hadapi juga. Sama seperti ini Yakub, ketika dia bekerja selama belasan tahun kepada Laban, ada banyak sukacita dan banyak tantangan, ketidakadilan yang dia alami. Tetapi dan setelah dia bekerja sudah cukup lama kepada Laban, dia akhirnya mempertimbangkan berpikir untuk meninggalkan atau pergi. Sekolah Sahabat mencatat, Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub sebagai Allah di Betel dan memerintahkan Yakub untuk pergi meninggalkan rumah Laban, pulang ke negeri sanak saudaramu, dalam Kejadian 31 ayatnya yang ke-13. Ini sama seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham untuk meninggalkan sanak saudaramu. Kejadian 12 ayatnya yang pertama. Kesimpulan, Tuhan tetap menggunakan kesalahan-kesalahan dalam keluarga Yakub untuk menjadi berkat bagi manusia. Yang berikutnya, Yakub walaupun penipu, tetapi dia akhirnya belajar dari kesalahan-kesalahannya. Berikutnya, jangan mempromosikan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Ada yang bilang, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain, majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Dan yang terakhir, jangan menyerah, tetap berjuang untuk mendapatkan apa yang kita rindu-rindukan. Sama seperti Yakub, dia merindukan seorang istri yang dicintainya. Dia bekerja walaupun lewat belasan tahun. Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah di surga, terima kasih. Kita boleh melihat pelajaran Sekolah Sahabat yang boleh kita lihat. Biarlah dengan firman Tuhan kami boleh pelajari, itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Bantu kami, bantu hamba. Kalaupun ada pelajaran-pelajaran yang belum kami mengerti, ada yang kurang, Tuhan kiranya berkati. Berikan kami kuasa Roh Kudus, dan kiranya Tuhan juga berkati pemirsa yang menyaksikan pelajaran Sekolah Sahabat ini. Dimanapun mereka berada, diberkati selalu oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kalau pembahasan video ini memberkati saudara-saudara, jika berkenan silakan nonton, like, share, bahkan subscribe channel ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus sayang patorang semua. Haleluya. Amin. Tumingkas.